Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Salsafahir Akbar dari STR 1B dengan NIM P27904124099. Di sini saya akan membahas organ reproduksi wanita dan laki-laki pada bagian internal dan eksternal. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan membahas analisis reproduksi wanita pada bagian internal. Di sini ada yang struktur dan fungsinya. Yang pertama pada bagian internal yaitu ada tuba fallopi atau ovidum. Fungsinya yaitu menyimpan sel telur, tempat terjadinya pembuahan, menggerakkan sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Yang kedua ada uterina fundus. Fungsinya yaitu yang pertama ada tempat tumbuh dan berkembang janin, menahan sel telur yang telah dibuahi, saluran untuk spermatozoa, mendorong janin dan plasenta keluar. Yang ketiga ada uterus. Fungsinya yaitu menampung sel telur yang telah dibuahi, memberi makan dan melindungi janin, mendorong janin keluar, berperan dalam proses menstruasi. Lanjut yang keempat yaitu fimbriae. Fungsinya menangkap sel telur, mendorong sel telur ke tuba fallopi, membuat ruang berbentuk corong. Yang kelima yaitu ovarium. Fungsinya yaitu memproduksi sel telur, memproduksi hormon, menjaga kesehatan organ reproduksi. Lanjut yang keenam ada ovarium ligamen. Fungsinya menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Lanjut yang ketujuh ada endometrium. Fungsinya menempelnya sel telur yang telah dibuahi, memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan janin selama kehamilan. Membentuk plasenta. Endometrium berfungsi untuk membersamai lapisan luar embrio membentuk plasenta. Lanjut yang ke-8 ada cervical canal. Fungsinya yaitu sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Yang ke-9 ada myometrium. Fungsinya yaitu menginduksi kontraksi rahim, mengembang selama kehamilan. Myometrium mengembang selama kehamilan, berkontraksi untuk mendorong bayi keluar terus saat persalinan. Lanjut menjaga tonus rahim. Yang ke-10 serviks. Fungsinya yaitu sebagai barrier fisik untuk rahim yang akan mencegah terjadinya aborsi akibat infeksi dengan cara mengisolasi janin dari lingkungan eksternal. Yang ke-11 ada perimetrium. Fungsinya yaitu pelindung rahim, cairan pelumas. Yang ke-12 ada vagina, jalur reproduksi. Yang fungsinya yaitu saluran penghubung antara serviks leher rahim dengan bagian luar tubuh. Vagina juga menjadi jalan masuk sperma ke rahim. Jalur melahirkan. Vagina berfungsi sebagai tabung untuk mengeluarkan darah menstruasi dari rahim. Kenikmatan seksual. Dilanjut bagian eksternal pada wanita. Strukturnya mons. Yang pertama mons pubis. Mons pubis fungsinya sebagai bantalan dan menghasilkan feromon yang dapat memicu ketertarikan seksual. Yang kedua klitoris. Fungsinya memberikan kenikmatan seksual dan membantu wanita mencapai orgasme. Yang ketiga ada ureter opening. Fungsinya mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Yang keempat kelenjar Bartolini. Fungsinya produksi sekresi mukus yang membantu pelumasan vagina dan vulva. Yang kelima ada vagina. Fungsinya sebagai saluran penghubung ke rahim dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. Di ujung dalam vagina terhubung langsung dengan serviks atau leher rahim. Yang keenam anus. Anus fungsinya sebagai pintu keluar feses atau tinja dari tubuh. Yang ketujuh haimut. Fungsinya mengalirkan darah ketika menstruasi. Yang ke-8 labia minora. Fungsinya melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan dan infeksi. Yang ke-9 labia majora. Fungsinya yaitu melindungi organ reproduksi wanita bagian luar dari infeksi. Sebelumnya dibahas organ reproduksi wanita bagian internal dan eksternal. Selanjutnya, saya akan bahas organ reproduksi laki-laki bagian internal dan eksternal. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki pada bagian internal. Yang pertama ada ureter. Ureter fungsinya membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang kedua ada kandung kemih, fungsinya menampung urin yang dihasilkan ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga ada vesikula seminalis. Fungsinya menghasilkan cairan mani dan bekerja sama dengan bagian tubuh lainnya untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Yang keempat ada uretra. Fungsinya mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Yang kelima ada jaringan elektrik. Fungsinya memasok tegangan pada amplitudo konstan. Yang keenam ada glans penis. Fungsinya sebagai saluran keluar urin dan air mani. Yang ketujuh ada falciferens. Fungsinya mengangkut sperma dari testis ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Yang ke-8 ada ampula falciferens.
Fungsinya sebagai tempat penyimpanan air mani dan menghasilkan sereksi yang melebabkan sperma. Yang kesembilan ada kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan cairan yang membersamai dengan sel sperma dari testis dan cairan dari kelenjar lain membentuk air mani. Yang kesepuluh kelenjar Cowper. Fungsinya melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Yang kesebelas ada epididymis. Fungsinya mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang ke-12 ada testis. Fungsinya menghasilkan sperma dan hormon. Setelah dibahas organ reproduksi bagian internal, saya akan membahas organ reproduksi laki-laki pada bagian eksternal. Yang pertama ada kandung kemih. Fungsinya yaitu menampung urin yang dihasilkan ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada kelenjar prostat. Fungsinya menghasilkan cairan yang membersamai dengan sel sperma dari testis dan cairan kelenjar lain membentuk air mani. Yang ketiga ada uretra. Fungsinya memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Yang keempat ada vas deferens. Fungsinya mengangkut sperma dari testis ke uretra untuk persiapan ejakulasi. Yang kelima ada testis. Fungsinya menghasilkan hormon dan sperma. Yang keenam ada skrotum. Fungsinya melindungi testis, menjaga suhu testis dan mendukung proses pematangan sperma. Yang ketujuh, kepala penis. Fungsinya saluran keluar urin dan air mani. Yang ke-8 ada lubang penis. Fungsinya sebagai jalan keluar urin dan air mani. Nah teman-teman, itu dia sekian pembahasan dari saya organ reproduksi wanita bagian internal dan eksternal dan fungsinya, serta organ reproduksi laki-laki bagian internal dan eksternal beserta fungsinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada yang salah, mohon hilaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang saya bisa bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.